Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Buterigan dengan NIM C0EN021023. Saya dari Program Studi Keuangan Daerah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Yang pertama, perkembangan anggaran sektor publik. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan utama dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik yang memiliki perbedaan mendasar, yaitu anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Yang kedua, pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management. Yang kedua, anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu A. Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan inkrementalis. Yang ke B. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item. C. Cenderung sentralistis. D. Bersifat spesifikasi. E. Tahunan. Dan F. Menggunakan prinsip anggaran bruto. Kelemahan dari anggaran tradisional. Yang pertama, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. B. Pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. 3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Yang keempat, sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Yang kelima, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. New Public Management atau NPM. Model New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Perubahan pendekatan anggaran. Yang pertama, teknik anggaran kinerja atau performance budgeting. Yang kedua, zero based budgeting atau ZBB. Yang ketiga, planning program and budgeting system atau PPBS. Karakteristik umum. Yang pertama, komprehensif atau kooperatif. Yang kedua, terintegrasi dan lintas departemen. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan yang rasional. Yang keempat, berjangka panjang. Yang kelima, spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas. Yang keenam, analisis total cost dan benefit. Yang ketujuh, berorientasi input, output, dan outcome. Yang ke-8, adanya pengawasan kinerja. Anggaran kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Slide yang selanjutnya, zero based budgeting. ZBB merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahunan yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. ZBB mensyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan dan pengeluaran, dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Tidak ada level pengeluaran minimum tertentu. Slide yang selanjutnya, proses implementasi ZBB. Yang pertama, identifikasi unit-unit keputusan. Yang kedua, penentuan paket-paket keputusan. Yang ketiga, meranking dan mengevaluasi paket keputusan. Slide yang selanjutnya, keunggulan dari ZBB. Yang pertama, dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Yang kedua, fokus pada value for money. Yang ketiga, mempermudah untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektifan biaya. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer. Yang kelima, meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran. Yang ketujuh, merupakan cara sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran. Slide yang selanjutnya, kelemahan dari ZBB. Yang pertama, prosesnya memakan waktu lama, terlalu teoritis, cenderung menekan dan tidak praktis. Yang kedua, cenderung menekankan manfaat jangka pendek. Yang ketiga, implementasi membutuhkan teknologi yang maju. Yang keempat, masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses merangkin
dan mereview paket keputusan. Yang kelima, implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi. Slide yang selanjutnya, Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan, dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Slide yang selanjutnya, proses implementasi PPBS. Yang pertama, menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas. Yang kedua, mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif program dan menghitung cost benefit dari masing-masing program. Yang keempat, pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang lebih kecil. Yang kelima, alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui. Slide yang selanjutnya, karakteristik dari PPBS. Yang pertama, berfokus pada tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan. Yang kedua, PPBS berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, mempertimbangkan semua biaya yang terjadi. Yang keempat, dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif dan program. Slide yang selanjutnya, keunggulan dari PPBS. Yang pertama, memudahkan dan pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah. Yang kedua, dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja. Yang ketiga, memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya dan dalam perencanaan program. Yang keempat, lintas departemen. Yang kelima, menghilangkan program dari overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, PPBS menggunakan teori marginal utility. Kelemahan dari PPBS. Pertama, PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, dan staf yang memiliki kapasitas yang tinggi. Yang kedua, implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, PPBS sulit untuk diimplementasikan. Yang keempat, PPBS mengabadikan realitis politik dan realitis organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Selanjutnya, masalah utama penggunaan zero-based budget dan planning programming budget system. Yang pertama, bounded rationality. Kedua, kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif. Yang ketiga, masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik dan ekonomi. Yang keempat, pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang berat. Yang kelima, kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program. Yang keenam, seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat. Yang ketujuh, terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah atau resistensi atau change. Yang ke-8, pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Yang ke-9, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.